rambutku saya ganteng. Rambutku banget. Yo, what up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. So, apa kabar teman-teman sekalian? So, hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu di antara 4 wanita termulia yang pernah dibahas di dalam sejarah. 4 wanita yang paling mulia yang pernah dibahas oleh oleh sejarah Islam. Nisa'u imadul bilad, idza saluha saluhal bilad wa idza fasada fasadal bilad. Wanita itu adalah pilar negara. Jika wanita rusak, maka baiklah negara tersebut. Namun, jika wanita rusak, rusaklah negara tersebut. Jadi tolak ukur. Kebangkitan suatu negara, kehebatan suatu negara itu bisa kita ukur dari 2. Kita ukur dari pemudanya, apalagi wanita-wanitanya. Kalau wanitanya semuanya hancur, maka sudah hancur negara itu, hancur selebur-leburnya. Begitu rentan dan sakralnya tempat para wanita. Jika dia baik, maka segala keberuntungan dan kemuliaan ada padanya. Namun jika wanitanya buruk, maka hancurlah dia dan hancurlah juga lingkungan dan sekitarnya. Ketika pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan mengenai neraka. Beliau salawatu Rabbi wassalamu menyebutkan bahwa penduduk terbanyak adalah kaum wanita. Jadi nanti yang terbanyak di neraka adalah kaum wanita. Itulah mengapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu sangatlah berbahaya. Syaitan, Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan menjelaskan tipu daya mereka itu adalah sangatlah lemah, sedangkan untuk wanita tipu daya mereka sangatlah kuat gitu. Wanita yang tidak baik, sebaik apapun pemilik benihnya, besar kemungkinan turunannya akan buruk. Namun sebaliknya, jika wanitanya baik, seburuk apapun pemilik benihnya, ayahnya maksudnya, maka akan baik pula keturunannya. Beberapa hal yang paling berpotensi mencoreng nama baik seorang wanita di mata agama adalah pengumbaran aurat dan ketajaman lisannya yang tanpa kontrol. Doyan buka aurat, doyan pakai baju-baju seksi dan sebagainya, dan lisan-lisannya yang terkontrol. Ya, Alhamdulillah, wallahi azim, demi Allah gak sengaja. Demi Allah gak sengaja. Wallahi azim, atas nama zat Allah yang menciptakan saya. Enggak sengaja. Sumpah. Enggak. Bentar. Aku kemarin ngejek Ustadz Syam nih di DM. Aku ngejek Ustadz Syam. Ya Allah, langsung kena. Untung ini bukan live. Ini insya Allah gak ada apa-apa. Nih, ya dikontrol juga Ustadz. Ini Ustadz Syam. Ya dikontrol juga Ustadz. Ini insya Allah saya tidak tipu ya Ustadz. Langsung wah ladem. Kemarin kamu tahu kan Ustadz Syam saya si videonya. Aku kemarin ngejek. Astagfirullahaladzim. Enggak. Wallahi itu enggak sengaja. Enggak ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Gak usah diupload ya, gak usah diupload ke TikTok, oke? Gak usah diupload ke TikTok. Gak usah aneh-aneh, gak usah di-record terus kalian upload ke TikTok. Gak usah aneh-aneh. Oke, lanjut. Beberapa hal yang paling berpotensi mencoreng nama seorang wanita di mata agama Islam adalah yang pertama adalah pengumbaran aurat. Ketika seorang perempuan sudah mengumbar aurat, tidak tahu malu, tidak ada rasa malu di dalam dirinya, maka tolong jaga aurat kalian wahai para wanita. Yang kedua adalah ketajaman lisan yang tanpa kontrol. Jadi para wanita, jagalah lisan kalian, sebab seluruh berita-berita yang akan tersebar di penjuru bumi, di ujung-ujung dunia, itu semuanya rata-rata berasal dari wanita. Kalau wanita tidak bisa menjaga lisannya, masih sibuk gibah sana sini, masih sibuk ngata-ngatain, maka a'udzubillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga para wanita di antara kalangan-kalangan kita. Adapun sebenarnya yang disebutkan adalah 4 wanita terbaik adalah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah,
Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia istri Fir'aun. Namun para ulama memasukkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke dalam yang kelima gitu. Jadi sebenarnya menurut penjelasan secara full adalah ada 4. Namun para ulama sepakat untuk kebanyakan sepakat untuk memasukkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di antara wanita akmalun nisa, wanita yang paling sempurna, wanita yang paling hebat, wanita yang paling mulia. Betapa jauhnya nama-nama mulia ini dari telinga kita. Bahkan salah satu nama di antara nama-nama mulia ini mungkin ada yang baru lewat di antara telinga teman-teman sekalian. Kapan lagi kita khususkan para wanita akan mengenal lebih dekat wanita-wanita termulia dalam sejarah dunia ini. So, hari ini saya Husain ingin menyampaikan dan mengembalikan teladan yang semestinya dipegang penuh oleh para perempuan. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya akan saya bahas satu-satu mengenai wanita-wanita ini. Kita mulai dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Oke? An-nisa'u syaqa'iqur rijal, ma akramahunna illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Tidaklah seseorang memuliakan laki-laki, memuliakan para wanita kecuali dia mulia. Tidaklah seseorang memuliakan perempuan kecuali dia mulia. Kalau ada seorang lelaki merendahkan harga diri seorang wanita, maka percayalah bahwasanya sebenarnya dialah sendiri yang rendah. Namun apabila ada seorang lelaki yang meninggikan harga diri seorang wanita, dia memuliakannya, dia menempatkan wanita sebagaimana mestinya, maka tentu lelaki itu bukan lelaki sembarangan yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah diri kalian wahai teman-teman sekalian. Bagi yang laki-laki, yuk muliakan para wanita-wanita yang ada di sekitar kita. Muliakan mereka, perlakukan mereka sebagaimana perempuan-perempuan sesungguhnya. Jangan berani melecehkan, jangan berani menodai harga diri dan kehormatan mereka. Dan buat teman-teman perempuan-perempuan sekalian, dengan besar hati, dari permohonan saya yang paling dalam, saya berharap agar teman-teman wanita, kita semua menjaga harga diri kita. Jagalah kalian wahai saudari-saudariku, jagalah diri kalian dari mara bahaya, fitnah dan sebagainya. Jangan mau untuk ditipu lelaki-lelaki berhidung belang. A'udzubillah. Begitu tinggi agama meletakkan tempat wanita. Bahkan sejarah umat manusia bisa hijrah dari surga ke muka bumi itu dengan perantara wanita. Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha alaihi salam. Di balik setiap para rasul dan nabi selalu ada peran sakral seorang wanita. Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditandai dengan berlindung di pangkuan wanita, dan bahkan akhir nafas beliau sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuan seorang wanita. Nah, ini teman-teman kemarin saya ceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Agama Islam sangat menjunjung dan menghormati para wanita. Islam melarang sembarangan lelaki untuk menyentuhnya. Saat wanita masih kecil, ia menjadi surga bagi ayahnya. Saat sudah dewasa, ia menjadi barometer surga atas untuk suaminya sebagaimana tanggung jawab suaminya atas dirinya. Bisa saja seorang suami Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka hanya gara-gara istrinya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang suami ke dalam surga hanya karena istrinya. Bisa saja seorang ayah masuk neraka karena putrinya. Bisa saja seorang ayah masuk surga karena putrinya pula. Bahkan suami diharapkan untuk memukul istrinya dengan alasan apapun. Ketika melanggar sholat, tidak sholat sekalipun. Suami hanya diperintahkan untuk mengantarkan istrinya pada ayahnya, biar ayahnya yang memukul. Nah, namun ada beberapa perkara-perkara ya. Ada beberapa perkara-perkara yang memperbolehkan. Kapan? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan boleh seorang suami itu memukul istrinya ketika sampai pada beberapa taraf. Taraf yang bagaimana? Intinya ketika sudah parah banget istrinya, kapan seorang suami boleh memukul istrinya? Dibahas oleh para ulama, diperkenankan namun dengan syarat seperti ini. Kamu tahu kayu siwak? Tahu kayu siwak? Kayu siwak. Itu loh, kayu arak. Kamu insya Allah teman-teman tahu lah yang biasa dibuat gini, siwak. Itu kan kecil. Nah, dibahas oleh para ulama, cara mukulnya itu boleh menggunakan alat kayu siwak yang sekecil itu, dan itu dipukul ke kainnya. Jadi bukan ke kulitnya. Kalau ke kulitnya itu bisa nyakitin ke istrinya. Tapi caranya itu yang diperkenankan oleh agama dipukul dengan kayu siwak atau sesuatu yang sama dengan kayu siwak, tapi bukan paku dodol. Tapi dengan ya gitu, dan itu sikat gigi juga gak masalah. Nah, itu dipukulkan ke kainnya, ke bajunya. Diginiin. Anggap aja ini baju istrinya. Kamu ginikan.
Gini, ke kain pakaian. Itu yang diperkenankan dalam Islam ketika memukul istri. Di mana pukulan ini menunjukkan bahwasanya suaminya sedang marah ke istrinya. Lebih daripada ini tidak boleh. Lebih daripada ini tidak boleh. Jadi misal ada terjadi KDRT, pukul kanan, pukul kiri, pukul pantat, pukul seluruh badan-badan yang ada di sekitarnya, itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Dahulu di Arab itu ada sebuah cerita, Sep. Ada cerita seorang wanita yang melaporkan kepada seorang hakim, bahwasanya suaminya telah memukulnya. Ada seorang wanita yang melaporkan ke hakim, wahai hakim, suami saya telah melakukan KDRT ke saya. Lalu suaminya dipanggil. Ini kan berlaku hukum Islam di sini. Suaminya dipanggil, wahai seorang lelaki, kenapa engkau memukul istrimu? Wahai hakim, saya ini memukul istri saya sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam berkata bahwasanya kita boleh memukul istri kita dengan kayu siwak. Boleh memukul istri kita dengan kayu siwak. Sang hakim penasaran, lah, terus kenapa istri kamu marah hingga melapor kepadaku? Aku punya permintaan. Wahai sang lelaki, bawalah kayu siwak yang kau gunakan untuk memukul istrimu. Ternyata kayu siwaknya 2 meter. Ternyata kayu siwaknya 2 meter. Maksudnya ya gak begitu. Kayu siwak yang biasa digunakan buat sikat itu loh, sekecil gini, bukan kayu siwak 2 meter. Astagfirullahaladzim. Oke. Bahkan masalah poligami, hak waris kepemimpinan adalah beberapa hal di dalam Islam yang banyak disalahpahami sehingga memberikan kesan bahwasanya wanita itu dirugikan. Padahal, andai semua orang mau sepakat, andai semua orang-orang mau mempelajari bagaimana poligami, ahli waris, dan atau kepemimpinan yang sebenarnya di dalam Islam, maka orang itu pasti akan tahu bagaimana wanita tetap tidak dirugikan oleh Islam. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan utama, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita sempurna, dianggap sempurna di dalam Islam. Bukan seorang manusia sempurna, tapi wanita yang paling sempurna di antara wanita-wanita yang lain. Wanita yang paling mulia di antara wanita-wanita lain yang pernah dilahirkan di muka bumi. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kalau secara nasab, beliau itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Bertemu di Khuwailid. Sekarang kita bakalan bahas, ya. Kita bakalan bahas bagaimana nasab. Bentar. Ini tulisan saya jelek banget. Oke, gak apa-apa. Yang penting bisa dibaca, ya. Ini tulisan saya jelek banget. Jadi ini Sayyidatuna Khadijah, ini Rasulullah. Ini Sayyidatuna Khadijah. Ini Sayyidatuna Khadijah, ini Nabiullah Muhammad. Ini Khuwailid Abdullah. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sorry, di sini ada kurang. Ya Allah, saya kurang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf. Di sini ada Abdi Manaf. Abdi Manaf, di sini ada Abdi Manaf. Intinya di sini ada Abdi Manaf, ya. Saya lupa. Ini kurang. Jadi paham sampai di sini kalian, ya? Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lalu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Qusay, bertemunya di Qusay, ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay sampai terusnya. Jadi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini kalau secara nasab, tapi nasabnya nasab jauh, ya, itu adalah seakan-akan bibi Rasulullah, tapi bukan bibi, ujung-ujungnya apa? 5 pupu, bibi 5 pupu, bibi 4 pupu, bibi 4 pupu. Tapi gak ada bibi 4 pupu gitu, ya. Jadi satu taraf secara nasab, satu taraf di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah wanita mulia ini untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya, beliau salawatu rabbi wasallamu langsung pulang lalu diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha untuk menenangkannya. Maka saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan sosok bagi Husain. Ketika Husain sedang dalam keadaan susah, dihadirkan seorang wanita kuat yang mampu menenangkan hatinya, menenangkan keadaannya. Sesusah apapun ujian yang ditimpakan kepada seorang Husain,
sebagaimana Khadijah kepada Nabi Muhammad, tolong hadirkanlah untuk saya Khadijahnya Husain secara sifat. Amin ya Allah. Amin. Ya, oke, lanjut. Bahkan ketika Rasulullah SAW diajarkan cara wudhu dan cara salat oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pada hari itu juga dialah insan pertama yang salat di belakang Rasulullah sebagai makmum. Kemuliaannya semakin terpahat rapi dalam sejarah Islam ketika dia mendapatkan salam khusus di pengertian 15 tahun lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wanita Quraisy yang tinggi nasab dan derajatnya sampai-sampai beliau terkenal dengan julukan At-Tahirah, wanita yang sangat suci mulia. Dikarenakan beliau berbeda dari wanita jahiliyah lainnya. Beliau pedagang yang sukses dengan tahta kemuliaan yang terhormat dan juga berharga. Oke, berharga dan berharta. Beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih berusia belia, yaitu 25 tahun. Ummul Mukminin, pertama dan tertinggi derajatnya menurut kesepakatan umat Islam. Jadi, beliau yang tertinggi derajatnya di antara ummahatul mukminin yang lain. Ummahatul mukminin yang lain kita semua tahu ya, tapi beliaulah yang paling tinggi derajatnya menurut ibadah dan berbagai macam hal. Khadijah binti Khuwailid, laksana singa berani, cerdas, tak beragama dan bergaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin yang lain, sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah cemburu seperti cemburu yang aku rasakan kepada Khadijah, padahal pada hakikatnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak sejaman dengan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Bahkan keduanya tidak benar-benar saling kenal sebab Bunda Aisyah hanya seumuran dengan anak bungsunya, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dalam artian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah adil di antara istri-istri beliau, hanya saja karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang telah wafat, sudah meninggal ini, diceritakan di hadapan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah seringkali cemburu. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sepeninggal Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha benar-benar terpuruk seterpuruk-puruknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak pernah ditimpa kesedihan yang jauh lebih parah daripada kesedihan yang beliau rasa ketika sepeninggal istri beliau yang pertama, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan saat beliau sallallahu alaihi wasallam janda, baru sepeninggal beliau mulai untuk poligami. Bahkan poligami sang baginda itu tidak didasari oleh nafsu, tapi didasari oleh wahyu. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah lagi kecuali itu bukan untuk mengikuti nafsunya, tapi hanya untuk mengikuti wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan wahyu pertama kali yang menjadi momen perkenalan Rasulullah dengan sang pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Pertemuan antara manusia dengan malaikat yang tentunya merupakan pertemuan dua makhluk yang berbeda jenis dan alamnya, itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Bahkan beliau lari dari Jabal Nur, dan saat itulah terbukti ketegasan, kehebatan sosok wanita kuat, wanita yang sekuat-kuatnya melihat suaminya yang sedang dalam ketakutan. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berlari ke sahabat terdekatnya Abu Bakar, bukan berlari ke sahabat yang paling pemberani yang di zamannya, tidak, atau pada pemuda paling pemberani pada zamannya yang tak lain adalah sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akan tetapi Rasulullah berlari mencari perlindungan di haribaan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidatuna Khadijah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ketakutan bersembunyi di pangkuannya. Oleh beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembunyikan ke dalam dekapannya. Bahkan diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha begitu bertanya, "Ada apa? Apa yang kamu lihat?" Rasulullah tak menjawab, hanya mengulang-ulang, "Itu masih ada, itu masih ada, itu masih ada." Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dengan cerdasnya menyingkap sedikit betisnya, lalu bertanya lagi, "Sekarang masih adakah?" Rasulullah pun tenang dan menjawab, "Sudah tak ada."
di sebab jika setan maka mungkin dari aurat. Dan satu ungkapan orang Arab bahwasanya ar-rajul idza ahabba sarat kal ibni li habibatiha wal mar'atu idza ahabbat sarat kal ummi li habibiha. Lelaki ketika dia telah jatuh cinta pada seorang perempuan, dia hanya terlihat seorang bayi bagi kekasihnya. Sedangkan seorang perempuan ketika telah jatuh cinta pada sosok seorang lelaki, maka dia akan menjadi bagi kekasihnya. Kemudian ini berhenti di situ. Diceritakan pula bahwa ketika Jibril alaihi salam mendatangi sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata, "Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah." Apabila Khadijah datang ke rumahmu, sampaikanlah padanya salam dari Allah dan salam dariku, Jibril. Dan sampaikanlah pula kabar gembira kepadanya bahwa dia mendapatkan rumah di surga. Betapa besar kedudukan wanita ini di dalam Islam. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenangnya di hadapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cemburu. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid menghadap Tuhannya. Ini di fase terakhir ya. Menghadap Tuhannya dengan penuh kemuliaan dan keagungan keagungan pada hari ketiga dari hari wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Pada bulan Ramadan 3 tahun sebelum Hijriah, bertepatan dengan 620 Masehi, beliau wafat pada usia 65 tahun. Beliau menjalani hidup sebagai istri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 24 tahun lebih 6 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menguburkan jenazah beliau di kawasan yang kini disebut Hujun, pada area pemakaman Jannatul Ma'la. Beliau adalah sosok istri salihah yang sangat taat. Insyaallah saya mendoakan teman-teman sekalian yang semuanya nonton di sini bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, sehingga ketika nanti berkunjung ke Masjidil Haram, di sana ada yang disebut sebagai Jannatul Ma'la. Di sana ada makam istri pertama sang baginda, yaitu istri Khadijah radhiyallahu anha, bunda kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah menikah dengan wanita lain semasa hidup Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha sebagai bentuk penghormatan untuknya. Sebab Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha semasa hidupnya telah menghadiahkan jiwa, raga dan juga harta bendanya untuk menemani perjuangan Rasulullah, kecintaan insan termulia Muhammad Nabiyuna salawatu rabbi wa salamu pada Sayyidatuna Khadijah tidak terputus, sekalipun Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Rasulullah. Rasulullah sering menyuruh pembantu kesayangan beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anh, untuk mensedekahkan apa yang Rasulullah punya untuk seseorang, sambil Rasulullah bersabda, "Berikan ini pada dia karena dia adalah teman Khadijah pada dahulu." Jadi Rasulullah sampai jangankan Sayyidatuna Khadijah yang beliau ingat, seluruh sahabat-sahabat terdekat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha beliau ingat sangat. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikan makan ini pada ini pada Cina, karena pernah menjumpainya saat saya sedang bersama Khadijah." Bahkan pada suatu ketika jauh sesudah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, datanglah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudari dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah untuk meminta izin sesuatu. Mendengar suara Rasulullah tersentak kaget dan terkejut karena kemiripan suaranya dengan suara saudarinya, yaitu istri sang baginda Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma Khadijah." Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Rasulullah kaget, terkejut dengan bahagia mendengar suara yang sangat membuatnya ingat pada sang istri yang telah wafat. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mencintai sesuatu juga akan mencintai segala yang dicintai sesuatu itu, serta yang menyerupai sesuatu itu, dan segala yang berhubungan dengan sesuatu itu." Kita akhiri sampai di sini. Semoga kisah daripada sang baginda kita semua, wanita yang paling mulia, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ini menjadi pelajaran yang sangat besar melihat bagaimana perjuangan beliau menenangkan Rasulullah. Buat teman-teman sekalian, laki-laki kalian atau perempuan
Ketika kalian menghadapi seorang wanita, jadilah seorang Muhammad kepada seorang Khadijah. Ketika kalian adalah seorang wanita, jadilah sebagai sosok Khadijah kepada sosok Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khadijah menikah berapa? Di usia 65 tahun. 65 tahun. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesalahan dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor. Tumpah-tumpah. Oke, nice. Terima kasih.